Dua kelompok remaja wanita terlibat adu mulut di salah satu mal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas keamanan berusaha melerai mereka karena menjadi pusat perhatian pengunjung lain. Namun usai dilerai, perkelahian kembali berlanjut di area basement mal. Keduanya saling ejek hingga akhirnya adu jotos. Polisi pun langsung turun ke lokasi dan mengamankan para pelaku. Di antara mereka merupakan karyawan salah satu gerai di mal. Saat diperiksa, motif perkelahian ternyata hanya karena kesalahpahaman semata. Sesuai hasil penyelidikan anggota kami, itu kesalahpahaman saja antara mereka sesama. Oh, berarti ini sempat juga teriak-teriak gitu sebenarnya? Sempat, sehingga mengundang perhatian pengunjung ya. Namun Diamankan polisi, keduanya memilih berdamai dan sepakat tidak melanjutkan pertikaian mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk PN Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh korban mendesak PN Kota Bekasi mengembalikan barang bukti ke para korban. Akibat tidak mendapat keadilan, ratusan korban penipuan investasi bodong, Crypto@Cash menggelar demo di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Masa mendesak PN Kota Bekasi segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang pengembalian barang bukti mewah yang disita untuk dikembalikan ke korban. Diketahui para korban investasi bodong Crypto@Cash sudah hampir 4 tahun memperjuangkan haknya. Usai putusan pidana dan telah memutuskan bersalah bos investasi bodong @Cash Abdul Rahman Yusuf. Selain itu, pengadilan juga menyita barang bukti mewah baik rumah, kendaraan, serta perhiasan. Saat ini diperkirakan total kerugian dari seluruh korban investasi bodong ini mencapai 300 miliar lebih. Korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Apa aja Bang itu yang mau disita inginnya? Asetnya apa? Kalau aset daripada si korban. Hingga sidang pidana ingkrah dan putusan Pengadilan Tinggi memutuskan agar segera dilakukan penyitaan barang bukti agar segera dikembalikan ke para nasabah atau korban penipuan @Cash. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang terluka akibat truk oleng hingga tabrak angkot dan warung di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, sejumlah pelajar terluka usai mikrobus terguling. Kondisi angkot ini ringsek usai diseruduk truk box di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Selain angkot, truk juga menabrak warung dan gerobak yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian ini 4 orang terluka, yakni sopir angkot, ojek online, dan sopir truk hingga harus dirawat di rumah sakit. Kejadian bermula dari truk yang mengarah dari Setukpa, Polri menuju Degung melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di lokasi kondisi jalan licin lantaran diguyur hujan. Truk pun oleng hingga menyeruduk angkot yang sedang berhenti di badan jalan serta sebuah warung dan gerobak. Yang dari atas ya, kirain teh mabok supir teh, emang rem bolong katanya. Supir teh subante nanti ban bitu ban, aja kadio tak kana mobil. Joger mobil teh nyeret kadio tak ada. Nyeret kadio supirna ngaco kadio. Karena ieu kana gerobak. Bangkai angkot dan truk pun dievakuasi ke Makulantas Polres Sukabumi Kota. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dan Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam sesaat setelah kecelakaan mikrobus di hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Kendaraan itu terguling di bahu jalan hingga rusak parah. Sementara belasan pelajar yang menjadi penumpangnya terluka. Kecelakaan terjadi saat bus akan mendahului truk yang ada di depannya. Bus terguling saat sopir berupaya menghindar dengan membanting setir ke kiri. Akibat kejadian ini, 7 pelajar terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelajar lainnya melanjutkan perjalanan dengan menaiki kendaraan lain. Kejadian ini telah ditangani Satlantas Polres Situbondo. Bangkai kendaraan diamankan di Poslantas Baluran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.